Hai semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6B akan menjelaskan seputar masalah dan juga solusi yang bisa diterapkan untuk menjaga hygiene dan juga sanitasi di lingkungan peternakan babi. Untuk itu, ikuti video dari kami. Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya. Subjeknya di sini adalah peternak dan juga ternaknya sendiri. Sementara itu, sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan di luar subjeknya. Di luar subjeknya berarti kebersihan lingkungan. Masalah pertama di peternakan babi yang kami kunjungi yaitu berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri atau APD yang kurang optimal. Hal ini bisa berdampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta kualitas produksi. Banyak pekerja yang tidak memakai APD dengan benar atau sepenuhnya. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaknyamanan, kurangnya pelatihan, atau minimnya kesadaran akan pentingnya APD. APD harus dirawat dan diganti secara rutin. Jika tidak, mereka bisa kehilangan efektivitasnya. Misalnya, masker yang kotor atau sobek tidak akan memberikan perlindungan yang memadai. Dampak dari penggunaan APD yang kurang optimal adalah pekerja yang tidak terlindungi dengan baik beresiko tinggi terinfeksi penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Tanpa APD yang tepat, pekerja lebih rentan terhadap cedera fisik seperti gigitan atau cakaran babi, serta paparan bahan kimia yang digunakan untuk pembersihan dan desinfeksi. Berikut adalah daftar APD yang penting untuk peternakan babi. Yang pertama, pakaian pekerja. Pakaian kerja harus dapat menutupi seluruh tubuh untuk melindungi dari kotoran, cairan tubuh babi, dan bahan kimia. Berikutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan berguna untuk melindungi tangan dari infeksi dan bahan kimia, serta untuk melindungi dari gigitan atau cakaran babi. Masker berguna untuk melindungi dari debu, partikel, atau percikan cairan. Sepatu boot melindungi kaki dari cairan, bahan kimia, dan benda tajam di lantai kandang. Sedangkan topi digunakan jika ada risiko cedera kepala dari benda yang jatuh atau benturan. Masalah kedua yang kami temukan adalah peternak yang kerap kali lupa mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan satu hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan sebagai upaya pencegahan penularan infeksi ataupun penyakit. Saat mencuci tangan, peternak disarankan untuk menggunakan air mengalir dan juga sabun. Masalah ketiga yang kami temukan adalah kandang dan tempat makan yang tidak bersih. Salah satu solusi yang dapat kami berikan adalah prosedur kebersihan rutin. Prosedur kebersihan rutin sangat penting karena kebersihan yang teratur dan konsisten dapat mencegah penumpukan kotoran, mengurangi risiko penyakit, dan memastikan lingkungan yang sehat bagi ternak. Lingkungan yang bersih membantu dalam mengurangi resiko infeksi bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada ternak. Ternak yang hidup dalam kondisi bersih cenderung lebih sehat, nyaman, dan produktif. Kesehatan ternak yang terjaga akan berdampak positif pada efisiensi produksi peternakan. Adapun langkah-langkah pembersihan yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, angkat kotoran padat menggunakan sekop dan bersihkan area pakan serta air minum. Cuci lantai kandang dengan air dan sabun atau disinfektan ringan. Ganti alas kandang dan material yang kotor atau basah. Gunakan disinfektan yang aman untuk ternak. Semprotkan ke seluruh bagian kandang termasuk dinding dan lantai.
biarkan kering sebelum ternak kembali masuk ke dalam kandang. Kebersihan peralatan kandang yang terjaga mencegah penyebaran penyakit menular di antara ternak. Kotoran dan sisa makanan yang menumpuk dapat menjadi tempat berkembang biak bakteri dan virus. Babi yang sehat tumbuh lebih cepat dan lebih efisien, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan keuntungan peternakan. Setiap hari, bersihkan sisa makanan dan kotoran dari palung makan dan tempat minum. Gunakan sikat dan air bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Lakukan disinfeksi peralatan setelah pembersihan menyeluruh, setidaknya seminggu sekali. Pilih disinfektan yang tepat dan aman untuk ternak. Pastikan mengikuti petunjuk penggunaan dengan benar, termasuk waktu kontak yang diperlukan. Masalah keempat yang kami temukan adalah pengelolaan limbah yang buruk. Salah satu solusi yang penting untuk mengatasi limbah kotoran ternak babi yang tidak dibersihkan adalah dengan melakukan pengelolaan limbah secara efektif dan efisien. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah pengomposan. Pengomposan merupakan cara yang paling efektif untuk mengelola limbah kotoran ternak babi. Proses ini melibatkan penguraian bahan organik menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbau. Dengan demikian, limbah kotoran ternak tidak lagi menjadi ancaman bagi lingkungan. Berikutnya, pengelolaan limbah secara mandiri. Peternak babi harus memelihara kandang yang baik dan benar serta melakukan pengelolaan limbah secara mandiri. Dengan demikian, limbah kotoran ternak tidak lagi dibuang langsung ke saluran air dan tidak mencemari lingkungan. Limbah kotoran ternak dapat diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi tanaman. Dengan demikian, limbah kotoran ternak tidak lagi menjadi ancaman bagi lingkungan dan dapat digunakan sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui.